abstraknya aku ngerti dan aku bisa ngerasain. Aku ngerasain, tapi sometimes susah dijelaskan. Kayak perasaan ya kadang. Kita suka sama orang yang nggak suka sama kita kan susah jelasin tuh. Bisa. Tiba-tiba itu ada sosok di situ, manusia berdiri. Tapi kalau ngelihat secara mata kasar nggak ada. Aneh, di vision ada tapi di otak. Iya. Terus aku nanya, Jess, itu ada? Itu ada makhluk? Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Kalau kalian punya cerita horor dan mau jadi narasumber, cek deskripsi kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan lagi nih tamu spesial dari Three Anomaly ya. Siapa nih namanya mungkin? Ya, boleh dikenalin Aileen. Aileen. Ya, nanti Instagram sama YouTube-nya kita cantumin di bawah ya. Oke nih, Aileen udah kesini mau cerita apa nih? Mau cerita pengalaman-pengalaman yang mungkin blow our mind. Ya. Kita mungkin balik dulu ke paling awal dulu kali ya. Pertama kali sadar kalau punya anomali atau gift gitu kapan sih? Aku benar-benar sadar banget itu pas SMP. Tapi mulai awalnya itu mungkin usia 13, 12 mulai. Tapi yang benar-benar cukup intensnya itu umur 13 tahun. Jadi pas umur 14 tahun itu aku benar-benar baru tahu, oh aku bisa lihat. Jadi butuh proses juga, bukan yang tiba-tiba langsung kebuka jreng, terus kayak tahu semuanya, nggak kayak begitu. Kalau dari 12 tahun tuh awal-awalnya gimana sih? Kayak aku tuh ngerasa, ya paling gampang lah ya, guru di sekolah deh. Kan ada 3 guru nih yang paling utama di sekolah aku. Terus aku tuh nggak suka banget sama satu guru yang emang dia lucu orangnya. Tapi orang-orang tuh pada suka dia, sebenarnya aku nggak suka, kayak aku tuh nganggep dia tuh nggak baik lah, nggak benar. Feelingnya seperti itu? Iya, nggak baik, nggak benar, dan aduh dia tuh sebenarnya nggak terlalu konstruktif untuk murid-muridnya menurut aku. Tapi kan bisa aja by feeling kan. Betul. Bisa aja, jadi aku kayak mungkin itu perasaan aku kali, masih mikirnya kayak gitu. Terus 2 guru ini kayak nggak terlalu disukain sama murid sebenarnya. Terus ada satu guru yang nggak terlalu disukain karena agak cerewet. Tapi sebenarnya pas aku lihat dia tuh sebenarnya baik tuh, cuman emang terlalu banyak bicara aja, makanya anak-anak tuh nggak suka. Begitu. Itu awalnya seperti itu dari lihat guru itu. Lalu? Sebenarnya sebelumnya sempat bocor sih sebelum umur usia SMP itu. Jadi pernah pas umur 5 tahun ya, itu yang paling aku inget sih. Ada satu guru baru masuk ke sekolah aku. Dia tuh jahat banget. Aku tuh nggak suka dari awal aku melihat dia gitu loh. Terus bener kan, tapi aku nggak bisa buktiin, of course dong, karena kan dibilangnya, halu lalu nggak mungkin, karena orang itu kan tidak menunjukkannya di depan orang lain. Terus pernah satu kali aku jatuh, ya anak kecil lah ya, jatuh, kaki aku luka. Itu nggak ada orang lain sama sekali. Terus dia ngeliat luka kaki aku kan, dia bilang syukurin jatuh, gitu ya. Jadi baru kelihatan sifat aslinya ya? Iya, tapi orang-orang nggak percaya. Pas kelas 4 SD juga pernah sekali. Orang-orang tuh sebenarnya biasa aja sama anak ini, teman kelas aku. Tapi aku tuh ngerasa dia tuh nggak baik, dia tuh suka bohong, dan dia tuh agak gimana ya, sedikit caper. Habis itu emang bukan banyak maunya, ada maunya gitu kalau temenan sesuatu. Nggak tulus gitu ya? Nggak tulus. Terus baru kebukti karena dia nggak terlalu banyak temenan sama orang-orang juga ya, kayak cuman deket tapi nggak terlalu deket. Sekedar-sekedarnya aja. Terus baru kebukti itu pas SMP, karena kita kan satu sekolah. Bareng terus sampai SMP. Baru SMP. Terus ya aku bilang aja ke temen dekat aku, ya emang dia emang kayak begitu orangnya. Gitu. Itu baru pertama kali sadar seperti itu ya? Iya. Lalu kalau di umur 14 tahun tuh, pertama kali sadar benar-benar itu ada peristiwa apa? Sebenarnya bukan peristiwa sih, tapi lama-lama aku jadi makin tahu karakter setiap orang yang ada di satu kelas. Guru-guru dan lain sebagainya. Itu belum terlalu detail sih sebenarnya, nggak sedetail sekarang. Cuman aku tahu dia tuh baik atau enggak, bandel atau enggak. Habis itu kayak misalnya ada anak sekolah baru, aku tahu nih dia introvert atau enggak. Itu yang paling dasar. Baik atau enggak itu juga dasar. Habis itu apa lagi ya? Bukan bandel atau enggak? Pintar atau enggak? Itu bisa tahu ya? Bisa beberapa. Kalau dapat abstraknya ya langsung dapat. Soalnya kan hal-hal seperti itu nggak bisa dicegah. Bukannya aku nggak mau melihat apa gimana, tetap akan keluar. Kalau emang abstraknya kencang ya udah bisa dapat.
kayak gitu. Dan itu berlanjut sampai SMA. Pas SMA itu aku banyak nggak dipercayain. Aku bilang ke temen aku bisa lihat orang, itu orangnya tuh nggak baik, nggak benar. Masa sih Lin? Perasaan lu doang kali. Terus setelah beberapa bulan udah mulai lebih kenal sama dia, ternyata dia gini ya Lin. Aku cuma jawabnya, ya emang dia begitu. Sesimpel itu. Terus kayak atau enggak beberapa orang nanya gitu kayak teman-teman aku, kok lu bisa tahu sih Lin? Ya mana aku tahu, gimana caranya tahu aja gitu loh. Jadi nggak ada apa-apa tuh, tiba-tiba tahu aja gitu, kayak bisa baca aja gitu, kayak kelihatan aja ya? Kelihatan. Oh, seperti itu. Itu pas masa sekolah ya berarti ya? Masa sekolah. Kalau misalkan sampai pas kepake ke dunia kerja gitu-gitu juga berarti sampai sekarang ya, kayak gitu? Sampai sekarang itu nggak bisa hilang. Oh, jadi kayak baru ketemu orang, kayak baru ketemu kita tadi, kayak bisa langsung dibaca aja gitu, seperti apa? Bisa. Itu yang paling dasar aja yang tadi aku sebutin, baik atau enggak, introvert, extrovert atau ambivert, yang masih kulit-kulit luar. Kalau mau, kecuali ada beberapa abstrak yang kencang langsung dapet, itu bisa. Bisa langsung tiba-tiba kayak kemarin aku nanganin klien, aku sebenarnya nggak ada intensi untuk melihat ke dalam dianya seperti apa, tapi langsung abstraknya kencang, dia suka main game. Oh, jadi langsung pas aku gitu? Tanya, iya benar, dia dulu suka banget main game. Gitu. Kalau emang bener mau ngeliat detail-detailnya, kadang aku bisa sampai ngerasain apa yang orang itu rasakan. Sampai segitunya? Iya, contoh, ini tolong ya please untuk para penonton, jangan ngebully. Oke. Sometimes aku ngeliat orang yang dibully itu berasa feel-nya, ngeliat. Aduh, nggak enak banget lah, sedih banget. Tapi nggak bisa speak up, nggak bisa fight for themselves gitu loh. Itu benar-benar kerasa banget orang-orang kayak gitu. Terus juga ada orang-orang jahat. Kerasa banget, itu jahat banget. Aku bisa ngerasain. Berasa nih ya, jahatnya? Ini masih mending lah. Oh, ada yang masih jahat. mending. Ada. Cuman orang-orang anggapnya mungkin dia baik. Oh. Karena kan dia nggak nunjukin kan. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya dark side. Itu aku bisa lihat. Itu kan bukan sesuatu hal yang orang itu mau tunjukin di depan umum. Kadang, iya kan? Kayak contohnya psikopat. Kayak gitu. Ini psikopat nggak dia? Enggak ya? Nggak bisa. Enggak, kurang pintar juga jadi psikopat. Oh, kurang bisa ya? kurang. Dia berarti kita berdua aman lah ya, harusnya? Aman. Oke. Perasaan pinter? Enggak. Bukan, psikopat itu otaknya jalan banget, dia terencana sampai ke detail-detailnya. Itu pas masih sekolah ya? Pas masih sekolah. Kuliah juga sebenarnya sama sih, nggak beda jauh. Si Jesslyn sih. Jadi pas awal aku masuk kuliah, aku pertama kali temenan tuh sama Jesslyn. Sebenarnya kita nggak terlalu bongkar-bongkaran di awal karena kan masih masih malu-malu ya. Iya, masih malu-malu, nggak terlalu deket. Terus akhirnya si Jesslyn bilang, itu kayaknya pas masuk semester 2, aku baru tahu Jesslyn tuh bisa lihat. Dulu tuh aku nggak percaya. Nggak percaya dengan sosok astral. Karena kamu dari kecil emang nggak bisa lihat seperti itu? Nggak bisa lihat. Pernah sih kejadian kayak horor gitu, tapi aku nganggapnya perasaan gue lah. Kayak gitu. Jadi bisa dilogisin ya? Iya, dilogis-logiskan. Setelah sekarang pikir kembali, itu bukan, itu gangguan sebenarnya, gangguan astral. Ya, back to story. Abis aku kenal Jesslyn bilang, ya Lin, gue bisa lihat. Saat itu aku langsung percaya sih. Karena selama ini kan jujur. Bukan karena itu. Karena sama ini aku ngerasa aku merasa nggak pernah mengalami itu, makanya aku nggak percaya. Sesimpel itu loh. Tapi aku nggak ngejudge itu jelek ataupun apa, karena kan itu juga hal-hal yang nggak bisa aku buktikan. Dan aku kalau ngomong itu sesat, lah aku sendiri buktinya apa? Gitu kan. Bisa begitu ya? Iya. Terus ya udah dari situ baru buka-bukaan. Akhirnya barulah ketemu si Kak Willy. Barulah bikin YouTube itu bareng. Iya. Itu bikin YouTube setelah 1,5 tahun kenal sih. Oh, baru? Oh, nggak langsung? Enggak. Ya kan butuh proses ya semuanya. Iya, awalnya kenal dulu ya kan? Iya. Lama-lama sayang. Enggak, itu beda ya? Itu beda. Atau ada pengalaman juga yang akhirnya kan awalnya nggak percaya tuh. Makhluk astral, nggak percaya. Ya, karena nggak pernah lihat juga kan? Sebenarnya sesimpel karena Jesslyn bilang sih. Dan dia penjelasannya logis ya, sebenarnya mereka ada. Ya makanya kadang kayak apa ya, tiba-tiba pintunya bisa gerak sendiri,
iya sih benar juga ya, kenapa bisa gerak sendiri padahal nggak ada angin, nggak ada apa-apa kan. gitu. Tapi aku nggak pernah ngalamin itu. Dulu pernah, cuman aku mencocok logikan lah dengan pemikiran aku. Logis aja lah. Begitu. Tapi berarti walaupun sekarang udah percaya, tapi belum pernah nggak ngelihat sosok makhluk yang kayak gitu-gitu? Semenjak ketemu anomali, maksudnya Kawili kan jadi bertiga, kebuka. Detik pelan-pelan sih. Detik pas aku ketemu anomali itu pertama kalinya aku ngeliat reinkarnasi aku sendiri. Sebelumnya aku nggak percaya adanya reinkarnasi. Itu gimana tuh mas? Sebenarnya antara percaya nggak percaya sih. Satu sisi nggak percaya karena background aku Kristen. Oke. Tapi satu sisi percaya karena aku juga sekolah di Buddha. Yang notabene ngajarin reinkarnasi segala macam ya? Betul. Jadi background aku tuh ada dua, Kristen sama Buddhis. Aku cukup tahu lah. Maksudnya kalau orang tanya tentang ajaran agamanya atau enggak pemahaman tentang inti dari agama itu apa, aku bisa mengerti jelasin. Iya. Oke. Itu aku shock sih pertama kali ngeliat reinkarnasi aku. Kayak jadi gimana tuh? Iya, kayak gimana? Aneh, kayak kalian tuh imajinasi tiba-tiba muncul di otak kalian. Kayak kalian nonton TV, merecall kembali, itu kan munculnya kayak di ada otak kan. Scene-nya gitu ya? Scene di otak, bukan beneran muncul di nggak kayak gitu. Tapi bedanya itu bukan yang aku kontrol, bukan aku yang kontrol. Jadi tiba-tiba muncul aja. Itu kan aneh, kecuali imajinasi. Imajinasi itu kan sesuatu yang kita kontrol dan kita buat kan, baru tiba-tiba muncul kan. Itu tiba-tiba muncul kayak begitu, itu aneh. Terus aku nanya, Kak, Jess, aku ngeliat nih ada sosok putih, rambutnya panjang. Dia pakai baju pakaian putih Cina gitu. Ini apa? Terus mereka bilang, coba kamu korek, kamu fokus gitu kan. Ternyata itu past life. Bisa gitu, kayak gitu ya? Kayak gitu. Jadi cara kerja orang-orang yang melihat vision, mungkin kalau kalian nggak tahu, kayak gitu. Itu salah satunya, itu vision. Itu pertama kali bisa lihat past life-nya kamu? Past life. Dari mulai itu, jadi bisa merembet, bisa lihat semua past life orang-orang juga dong? Bisa. Jadi makin dalam ya ngeliatnya? Makin dalam. Kalau ngelihat kayak sosok, sebenarnya itu lebih ke ranahnya Jaslyn sih. Ya seperti yang tadi, kalau kalian udah nonton videonya Kawili, memang kita saling mengkontaminasi. Sampai satu titik waktu itu pernah, aku sama Jason lagi jalan ke mall, terus si Jason yang lagi nyetir kan. Dia mundurin mobil. Kalau yang mobil zaman sekarang tuh ada kameranya itu loh yang di dalam tau kan. Pas mundur, terus aku ngeliat. Bukan kasar mata ya, tapi kayak di vision. Cara kerja aku sama Jason agak beda. Aku lewat vision kalau ngelihat makhluk. Terus tiba-tiba itu ada sosok di situ, manusia berdiri. Tapi kalau ngelihat secara mata kasar nggak ada. Aneh, di vision ada tapi di otak. Terus aku nanya, Jess, itu ada makhluk. Lah, lu bisa ngeliat, Lin? Gitu. Iya bener, itu ada yang berdiri di situ cowok. Lu bisa lihat. Nah dari situ baru bisa. Dan itu menurut aku cukup terpakai ketika kita menangani kasus untuk klien-klien atau kadang keseharian kita, misalnya ada yang ganggu, itu aku tahu. Gitu. Kalau mau bahas tentang reinkarnasi lagi, ada kisah apa lagi nggak yang kisah reinkarnasi aku sendiri atau gimana nih? Itu perlu diceritain nggak, apa nggak usah ya? Atau mau reinkarnasi dulu sebelum lu jadi manusia? Ada. Dulu lu cicak. Reinkarnasi kalau aku ngelihatnya ya ini dari pengalaman aku. Aku belum pernah ngelihat orang yang menjadi binatang atau binatang menjadi manusia reinkarnasinya. Jadi cuman manusia tuh manusia. Ada beberapa orang, tapi ini cukup jarang sih. Yang perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Ada tapi cukup jarang. Karena kan yang aku lihat nggak semua orang itu bereinkarnasi juga. Jadi ada memang fresh soul yang baru ada. Itu kelihatan. Oh beda. Biasa kalau orang yang sudah pernah reinkarnasi, ciri-cirinya itu mereka pasti lebih bijaksana, lebih dewasa. Jadi kalian pasti pernah nemu orang-orang tertentu yang emang usianya segini, tapi kok mereka lebih dewasa ya? Oh, kok ngomongnya kayak tua gitu, pemikirannya udah jauh gitu. Itu ngaruh dari reinkarnasi. Begitu. Terus kalau fungsinya orang tahu reinkarnasinya apa sih, Jas? Ya ada manfaatnya nggak? Sebenarnya sih nggak ada manfaatnya sih. Itu cuma kayak buat penasaran doang ya? Pengen tahu aja ya? Betul, karena gimana ya, banyak past life
yang aku lihat dari diri aku sendiri maupun orang lain itu cukup menyakitkan. Kayak banyak dari mereka yang aku lihat mati dibunuh. Itu banyak. Terus atau enggak hidup sendirian lah, itu ada, aku pernah nemu. Banyak kan sedih-sedih berarti ya? Banyak sedih. Makanya ada mungkin juga dia sih dikasih reinkarnasi ya buat hidup? Bisa jadi, kita nggak tahu sih reinkarnasi itu kenapa bisa terjadi, karena kan semua by Tuhan yang atur kan. Jadi menurut aku sih nggak terlalu perlu korek-korek reinkarnasi, karena ada beberapa reinkarnasi yang sebenarnya nggak boleh aku lihat tapi aku maksa lihat. Sebenarnya udah diblokir sama entitas atas ya, anggap apapun itu, Tuhan atau apapun itu ya. Tapi aku maksa, pokoknya aku mau ngeliat. Pas aku ngeliat nangis. Sakit. Sakit banget. Jadi berasa ya? Jadi ngerasain berasa. yang dirasain sama mereka. Dan sebenarnya nggak ada faedahnya untuk dilihat dalam hidup, karena kan maksudku dulu ya dulu. Sekarang kita dengan kondisi, dengan situasi yang baru. Jadi jangan terbawa dengan masa lalu menurutku. Move on lah ya. Benar, jadi kita lebih baik tuh fokus sama kehidupan kita yang sekarang. Kehidupan kita yang sekarang ini udah ribet gitu loh. Ngapain mikirin yang lalu-lalu ya? Benar. Kalau mau have fun, ngeliat masa lalu ya boleh lah 1-2. Tapi tolong jangan nanyain matinya karena apa. Biasa aku sakit sih kalau ditanya begitu, karena ngeliatnya banyak yang nggak enak. Terus gimana nyampain ke kliennya? Kan nggak mungkin ke dia nanya, aku matinya karena apa? Masih mending dia nanya pas hidupnya orang apa, itu masih mending, atau ngapain. Itu masih mending. Kalau ditanya matinya karena apa, terus aku ngeliat dia mati ditusuk tombak, gimana? Gimana jelasinnya? Itu berpengaruh nggak sih, misalkan lagi ada klien nih, terus dibaca misalkan, kamu masa lalunya mungkin bercocok tanam atau beternak gitu-gitu, itu bisa ngaruh nggak ke pekerjaan yang sekarang, misalkan dia cocoknya di situ? Kan kadang orang ada rezekinya masing-masing ya, ada yang cocoknya beternak, ada yang cocoknya mungkin jualan, itu ngaruh nggak sih? Sebenarnya kalau dari pengalaman itu bisa dari masa lalu juga ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak misalnya ada beberapa orang kenapa pas di kehidupan ini jago banget, cepat belajar di bidang itu bisa ngaruh dari masa lalunya. Terus ada juga yang emang dari kehidupan ini benar-benar belajar. Tapi ada beberapa orang pas aku baca reinkarnasinya, karakternya beberapa nyangkut di reinkarnasi ini. Jadi kayak misalnya dia suka melamun di reinkarnasi dulu, itu kebawa sampai sekarang. Berarti itu bisa jadi manfaat juga dong Jess ya? Jaslyn, kalau untuk membaca gitu, misalkan dia nggak tahu nih, kayak gue kok usaha ini gagal, usaha itu gagal, bisa berkaitan gitu nggak sih? Itu ada korelasinya nggak sih? Itu agak rancu sih, karena kan tergantung banyak faktor. Bisa dari faktor orang lain, manusia sendiri, ada dari diri kita sendiri. Kayak misalnya kita sendiri juga nggak mau terlalu berusaha, tapi dia nggak mau ngaku. Ada orang-orang yang kayak gitu yang aku lihat. Maunya sukses tapi nggak mau kerja gitu ya? Betul. Terus memang ketiga, ya rencana Tuhan beda. Berarti kompleks juga ya, ngomongin kompleks kayak gitu ya. Kalau kita balik ke Three Anomaly deh, ada kasus apa sih yang paling kamu nggak bisa lupain, mungkin yang paling serem yang pernah kamu alamin? Kalau kalian pernah nonton di channel Anomaly, Fun Money. Bukan di channel Anomaly, sorry, di Bobokul TV. Tapi kita collab sama si Bobokul itu? Iya, si Adam sama Bow. Gimana tuh ceritanya? Jadi kan memang Fun Money itu kan korban diperkosa, dimutilasi, terus kayak emang kasusnya miris sih menurut aku. Cukup menyedihkan juga dan menyakitkan. Karena dia dibunuh, disiksa juga. Ya arwahnya setelah mati, arwahnya itu menjadi dendam. Jadi jahat. Terus dia berkolaborasi dengan iblis. Ya istilah gampangnya menjual diri kepada iblis setelah meninggal. Ya terserah ya mau percaya atau enggak, terserah. Terus saat itu pas kita lagi konten, emang situasi aku lagi banyak masalah. Jadi emang agak nggak stabil dari segi emosi dan lain sebagainya. Aku yang jadi incaran. Jadi target. Kalian bayangin lagi nge-take video, udah diincar, dia division dan dirasa benar-benar kerasa sampai badan ya. Kayak ada tombak yang
dicangkul gitu loh ke badan aku, kena terus ada rantainya, tombak yang kayak kayak cambuk gitu. bukan tombak sih, apa sih namanya yang Kite ya? kail yang ada di kapal. Oh, yang kayak batang. Jangkar ya. Oh, jangkar. Iya. Iya, anchor. Dicambuk gitu ke badan aku, terus berasa energinya. Sakit. Bukan sakit, nggak nyaman. Dan energi itu terus-terusan masuk ke aku. Jadi biar aku makin down, makin depresi, makin hancur. Dan luka batin aku, itu aku kan lagi saat-saatnya ada luka juga kan, luka batin. Dibuka sebesar-besarnya, bayangin sakitnya kayak apa. Sedangkan aku harus bertahan juga. Kan nggak mungkin lagi ngonten kan ya? Iya, nggak mungkin kelihatan jelek kan. Jadi, aduh itu behind the scene-nya parah banget deh, dibersihin sama Kak Adam, Kak Willy, berkali-kali. Nggak mau lepas-lepas. Itu kalau misalnya aku benar-benar nggak berserah sama Tuhan dan aku nggak berusaha sendiri, wah aku udah nggak tahu lagi deh. Mungkin aku bisa berbuat hal-hal yang tidak semestinya. Sampai separah itu. Makanya jangan main-main lah sama yang kayak gitu-gitu ya, apalagi kalau yang nggak bisa coba-coba cuman mau show off doang. Dan hati-hati juga untuk orang-orang, terutama untuk orang-orang yang sedang sakit hati, depresi, itu gampang banget sama iblis. Hati-hati lu boy, bukan kan sakit hati mulu. Depresi aja. Diam. Udah. Nah, kalau ngomongin specialty kamu kan berarti kan bisa baca orang gitu kan ya, kurang lebih. Gimana sih cara kerjanya, Win? Kalau yang tadi aku bilang yang benar-benar kulit-kulitnya dulu kan. Kulit-kulitnya itu aku nggak perlu pakai energi yang besar untuk dapetin itu. Jadi kayak sekarang juga langsung bisa kebaca nih? Kebaca. Oke. Terus kalau emang mau spesifik, pertama aku harus ngeliat muka orangnya full ya. Kalau pakai masker agak susah, karena kan aku nge-scan dari atas sampai bawah. Oke. Oh ini susah ya, mukanya kan separuh nih. Canda terus. Terus ya udah, energi aku tembus ke soulnya dia. Tapi mungkin kalian nggak akan merasa. Sebagian orang sih ngerasanya pas aku ngeliatin gini, tajam banget matanya, tatapannya. Kayak nggak nyaman. Berdarah tuh. Mata yang diajak. Enggak berdarah lah. Tajam. Itu hanya di film. Canda terus. Cuman berasa kayak, kacau. aduh kok diliatin banget, terus kayak nggak nyaman, risih kan. Itu aku lagi ngorek-ngorek informasi. Abstrak. Jadi abstrak yang aku dapat itu bisa berupa vision atau enggak informasi atau enggak suara, apapun itu. Misalnya pas aku radar, orang ini lagi sedih banget nih. Karena either nggak lulus ujian lah, tinggal atau nikah, apapun itu, ya kan? iya. Atau enggak dia nggak bilang sebenarnya. Dia maunya A, tapi dalam hati B. Itu sering. Atau pengaruh nggak? Misalkan ngelihatnya tuh harus posisi kupingnya dilihat dulu dari belakangnya gitu. Enggak. Kan ada yang begitu juga. Enggak. Aku lebih nyaman ngelihat langsung begini. Gini aja. Kalau biasa kan kita ngecek kuping ini kan kalau mau beli anjing begitu. Kupingnya kotor nggak ya kan? Udah tato belum gitu. Canda terus. Kacau. Aduh. Coni orang nih. Jadi ngeblank gua. Terus jangan expect aku bisa langsung detik itu bisa ngorek sekaligus banyak informasi ya, jangan begitu ya. Butuh berhari-hari. Karena enggak berhari-hari juga, berhari-hari. butuh waktu. Butuh waktu. Jadi apapun itu. Jadi karena informasinya mungkin abstrak ya terima. Abstrak. Jadi kamu harus terjemahin dulu, baru bisa dikasih tahu ke klien. Abstraknya gitu. aku ngerti dan aku bisa ngerasain. Aku ngerasain, tapi sometimes susah dijelaskan. Kayak perasaan ya kadang. Kita suka sama orang yang nggak suka sama kita kan susah jelasin tuh. Bisa. Terus ada juga beberapa orang kalau yang udah aku baca bener, tapi dianya denial, nggak ngaku. Kayak misalnya orangnya tuh, kamu tuh keras kepala. Tapi dia contoh. Contoh. Kamu tuh keras kepala. Enggak kok. Ya gue kan berjalan sesuai yang gue mau. Iya kan gue harus melakukan ini kan. Ya harus ada aturannya, harus ada ini. Ya nggak mau ngaku, ya mau gimana. Terus pas dipegang juga emang lembek. Biasanya kalau ditekan nggak balik tuh balanya. Bentuknya. Canda bola terus. Atau apa itu, bola apa atau kepala gitu. Ini bisa serius nggak sih? Oke, itu kan udah bahas specialty ya. Paling terakhir deh, mau ada pesan apa nggak sih buat penonton kita atau buat orang-orang di sana yang mungkin percaya nggak percaya itu urusan mereka ya? Percaya nggak percaya urusan mereka. Terus mungkin aku mau nekenin beberapa orang karena banyak juga mau dong dibukain mata batinnya. Mau dong itu bisa. Biasanya banyak tuh ya. Ya. Oke.
ya kita bisa menjadi seperti ini karena Tuhan yang ngebukain. Terus satu hal, jangan merasa ih keren ya anak indigo begini, terus enak ya bisa ngeliat ini itu. Sebenarnya enggak sih. Oh gitu. Sebenarnya enggak. Kalian bayangin kalau aku kan memang di specialty melihat karakter kan, itu sangat nggak nyaman ketika tahu karakter orang seperti ini. Apalagi ketika aku bisa ngeradar dan bisa tahu orang itu jahat, perasaan itu sampai ke aku. Jahatnya tuh nggak enak gitu. Tapi aku sendiri harus bisa kontrol perasaan aku sendiri, jangan sampai ke bawah. Oke. Itu. Terus juga gimana ya? Mau kalian indigo atau enggak, sebenarnya kita semua sama aja. Tuhan tuh udah kasih setiap manusia itu porsinya masing-masing kelebihan kalian. Ya mungkin kalian ngeliat aku bisa ngeliat orang gitu ya, karakter orang. Tapi di sisi lain, matematika aku buruk. Oke. Jadi menurut plus aku minus ya? Ya plus minus, dan itu kan juga dibutuhkan dalam hidup. Betul. Iya kan, jadi kita tuh sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Jangan merasa, aduh gue nggak bisa nih, atau ih dia lebih keren nih. Jangan merasa kayak gitu. Kalian sendiri tuh punya kalian sendiri tuh punya kelebihan kalian masing-masing, dan setiap orang juga punya kelemahannya masing-masing. Jadi ya, let's work together untuk membuat dunia ini lebih baik. Kita saling menghargai juga satu sama lain, saling melengkapi. Itu aja sih. Oke deh. Ya Aileen, makasih ya udah datang ke sini. Thank you. Mungkin kapan-kapan kalau mau sharing lagi kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Ya. Oke. Aduh, jadi ketawa. Makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa ditunggu episode selanjutnya. Terus juga like, komen, dan subscribe. Makasih ya semuanya. Dadah.